Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua. Hari ini kita akan belajar materi baru ya. Sudah tahu belum materi barunya? Belum. Baik, ya, nanti kita belajar bersama-sama. Nah, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu dari kalian atau KM-nya memimpin doa. Sebelum mulai belajar, maka baiknya kita berdoa. Sudah di dalam hati mulai. Selesai, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ya, tadi sudah berdoa ya. Gitu. Terus sekarang Bapak mau absen dulu. Apakah kelas ini hadir semua? Ada tidak hadir. Sakit atau ada urusan lain? Sakit. Jadi berapa orang yang hadir hari ini? 20. Iya, 26. 26 ya. Nggak apa-apa ya, Bapak nggak absen, cuma sebutin aja siapa yang nggak hadirnya, nanti sisanya hadir ya. Baik, kita akan belajar materi baru ya, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Ya. Nanti Bapak akan tayangkan slide-nya, nanti kalian simak baik-baik. Dan kalau ada yang belum paham atau belum mengerti sama sekali, boleh bertanya kepada Bapak atau nanti kita bikin diskusi kelas. Ya. Nanti Bapak bikin diskusi kelasnya per kelompok, dari kelompok A, ya. Kelompok A ini berarti ya, kelompok B ini, kelompok C ini, kelompok D ini. Ya. Nanti untuk apa namanya, ketua kelasnya atau ketua kelompoknya dipilih saja ya, dimusyawarahkan. Oke, nah. Mari kita mulai ya. Bapak akan menjelaskan PowerPoint-nya. Nah, ini tadi sudah berdoa, pasti kalian sudah mengenal apa namanya, doa sebelum belajar, yaitu Robi Jini Yoman Tarbiyah Warzukni Fahman. yang artinya, ya Allah, amanahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya. Nah, dari itu, ini tujuan pembelajarannya akan Bapak bacakan dulu biar kalian tahu apa yang akan dipelajari pada pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik yang dapat menentukan macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung yang terjadi pada perusahaan dagang dengan benar dan tepat. Yang kedua, atau B-nya, peserta didik dapat menentukan fungsi setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung yang terjadi pada perusahaan dagang dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga atau C-nya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh dokumen sumber dan dokumen pendukung terhadap pencatatan keuangan perusahaan dagang dengan benar dan tepat. Oke. Nah, materi hari ini adalah menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Oke, ada yang kenal apa artinya menganalisis? Nah, kita harus cek dulu ya, atau pertanyaan awal dulu, menggali kemampuan kalian. Apa itu menganalisis atau menganalisa? Mencari, kita benar sekali ya, jadi mencari dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Ada yang tahu dengan perusahaan dagang apa kira-kira artinya? Ya, belum ya. Perusahaan dagang, coba kita tuliskan lagi. Nah, pasti pernah mendengar ya dan mengetahui apa itu yang dinamakan perusahaan dagang. Nah, ini perusahaan dagang atau dalam bahasa luar adalah merchandising business, merupakan perusahaan yang menjual barang yang diperoleh dari pemasok dan tidak memperoleh berbagai barang-barang tersebut. Jadi sifatnya gimana kalau ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Ya, sifatnya dia hanya fokusnya menjual barang siap ya. Jadi
ketika uang produksi. Jadi kalau bentuknya asal ya asal saja yang jadi dibuat. Terus sudah itu tidak diproses, artinya tidak berubah bentuk aslinya. Jadi tetap itu cuma yang biasanya kalau usaha dagang itu kan ingin ada keuntungan ya, ingin ada profit. Dari itu dia nanti mencari laba ya dari harga awal menambahkan tambah. Jadi ada keuntungan. Oke, teruskan. Nah, contoh perusahaan dagang yang sudah ketahui adalah satu adalah PT Matahari, yaitu yang menjual produk ya. Kalau belanja saya Matahari mungkin Jogja department store ya sekarang ya. Kalau Matahari masih ada sekarang perusahaannya. Sudah tidak ada ya, kayaknya ada banyak di Jogja sekarang. Nah, terus yang kedua adalah Alfa yang itu ya juga yang datangi beli minuman, beli kebutuhan makanan ya, tidak ada Alfa. Oke. Terus yang ketiga kalau kalian beli secara online shop berarti bisa ke Tokopedia, bisa ke Shopee atau bisa ke Lazada. Nah, itu sama itu. Ketiga kecuali ini adalah sama-sama perusahaan dagang. Beda dengan perusahaan jasa. Ada yang tahu perusahaan jasa apa? Ya, perusahaan jasa yaitu perusahaan yang sifatnya ya ada yang mirip apa ya. Nah untuk itu jadi jasa itu hanya sifatnya dia tidak menjual barang, tidak, tapi menjual ke keahlian. Jadi sifatnya menyediakan keahlian, nanti dia jual mendapatkan fee dari keahlian yang dijual, bisa dibilang skill ya. Nah kalian skill di SMK mungkin kalian bisa skill PKP, berarti nanti jadi ahli-ahli administrasi ya, termasuk mengelola nanti dokumen sumber dan dokumen pendukung. Itu tugas dari orang PKP ya, atau orang akunting biasanya. Nah, kita akan teruskan. Apakah yang dimaksud dengan bukti transaksi? Nah, ya, ada yang tahu transaksi? Ya, ini ya dibaca saja. Nah, ini dokumen transaksi atau bukti transaksi, yaitu dokumen yang menggambarkan bahwa telah terjadi sebuah transaksi atas kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam bentuk tertentu. Dokumen transaksi ini memuat tanggal, kualitas, serta harga penjualan atau pembelian atas barang atau jasa yang telah dilakukan. Nah, sekarang mengenai kepada kalian apa perbedaan dokumen dengan arsip? Nah, ya. Itu sama atau tidak? Beda ya. Jadi kalau dokumen arsip, dokumen itu hampir sama. Sekilas itu arsip ya. Padahal dari pengertian itu berbeda. Menjelaskan ini ya. Kalau kalian nanti diskusikan saja ya, cepat ya. Diskusikan tadi apa perbedaannya. Itu tugas satu ya. Untuk diskusikan perbedaan dokumen dengan arsip. Nanti diskusi ya. Oke, lanjut. Ya. Terus yang berikutnya, ya, kita akan mulai. Nah ini kita akan bahas dokumen atau bukti transaksi yang ada dalam perusahaan dagang tersebut apa saja. Teruskan ya. Oke, nah ini karakteristik perusahaan dagang. Kita udah mulai kegiatan ini ya. Berarti kita kegiatan ini kalau misalkan kita belajar berarti 70 menit kita mulai belajar. 70 menit kita akan belajar tentang perusahaan dagang dan dokumennya. Karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan ya. Jadi sudah harus didiskusikan dokumen sama arsip. Kita cara mencatat ke dalam transaksi perusahaan dagang. Betul tidak? Kalau misalkan kita transaksi tapi tidak pernah dicatat, akibatnya administrasi perusahaan tersebut akan menjadi kacau. Jadi itulah gunanya ada administrasi kacau itu untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi setiap hari ya, itu harus dicatat, jangan ada yang terlewat. Bagaimanapun yang dokumen itu adalah uang. Menghilangkan satu dokumen berarti sudah menghilangkan sejumlah uang perusahaan atau dokumen penting perusahaan. Oke, ya, oke.
Nah sekarang kalian bapak bentuk tadi udah ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Silakan tidak usah keluar jalur ya. Jadi jalur A, jalur B, jalur C, jalur D. Bapak tugaskan untuk jalur A atau kelompok A adalah untuk membahas tadi rekod dan arsip. Dan di sini membahas tentang bukti memorial. Ya, di sini membahas tentang nota. Ya, nota itu ada berapa tadi? Ada 3. Kalau membahas. Kalau yang di sini adalah membahas tadi Bapak kasih tugas bukti memorial apa itu ya. Terus cek itu apa dan dilihat kira itu apa. Cek dibagi menjadi berapa tadi ya. Terus apalagi bukti memorial itu apa ya. Terus kwitansi, silakan 3 aja, silakan. Bapak kasih tugas. Jadi kalau sudah selesai dipresentasikan per kelompok di depan kelas ya. Hari ini ya Pak? Ya sekarang ya. Silakan boleh mencari literatur lain, boleh dari buku ya, dari internet, boleh silakan ya. Ya silakan ya. Dan lihat apa sebenarnya dokumen yang telah dijelaskan dan simak di slide tersebut. Oke. Ya. Nanti kalau sudah boleh menanggapi ya, misalkan kelompok A maju ke depan, nanti kelompok B atau C atau D menanggapi, ya, menambahkan kalau ada kurang, ya boleh tambahkan, ya silakan. Jadi saling melengkapi. Kira-kira seperti itu rencana pembelajaran hari ini. Ya. Silakan, mulai dilakukan dan dikerjakan. Kalau tidak paham boleh ditanyakan kepada Bapak. Kalau tidak paham boleh ditanya kepada Bapak. Ya pengertiannya terus apa? Gunanya apa ya? Fungsinya apa? Seperti menganalisa saja. Ya. Ya, habis sebagai mungkin biar analisis dari literatur menurut pendapat siapa boleh cara mengisinya bisa pokoknya lengkapi semaksimal mungkin ya ya. Kalau belum paham boleh nanti Bapak bantu. Oke. Ya. Nah.
Baik ya, Bapak tunjuk untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Untuk kelompok yang sudah siap, kelompok mana B ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang bukti memorial. Nah, pengertian dari bukti memorial sendiri adalah bukti transaksi intern berupa catatan atau memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi. Nah, ini bertujuan untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Bukti memorial ini dikeluarkan oleh pimpinan sebuah perusahaan atau orang yang memiliki wewenang. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Atau mau ditambah lagi? Silakan. Catatan memo ada nomor memo, tanggal, nama pengirim, nama penerima, subjek memo, isi memo. Nah, contoh dari memo misalnya adalah pesan dari atasan kepada pihak akuntansi untuk mencatat pencatatan dan mempersiapkan gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir tahun. Ya, kelompok B sudah mempresentasikan jawabannya atau analisa mengenai bukti memorialnya. Nah, sekarang kelompok mana yang menanggapi, mau A, mau C, mau D, silakan bertanya ya. Jadi apa yang kata terakhir yang sebelum contoh dari memo? Ya, contoh dari memo itu apa? Pesan dari atasan kepada akuntan untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar di Ya, bagaimana? Setuju teman-temannya? Setuju ya. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, silakan kembali ke tempat ya. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok B oleh Cindy sudah dipresentasikan mengenai bukti memorial. Nah, bukti memorial tadi harus dikeluarkan oleh pimpinan. Apa akibatnya kalau bukti memorialnya bukan dari pimpinan? Apa yang akan terjadi? Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, jadi harus tetap ada tanda tangan atau ACC dari pimpinan perusahaan. Dicap tidak? Tidak usah. Ya. Kalau perusahaan di dalam perusahaan nggak usah dicap. Kalau keluar baru dicap. Bukti memorial itu boleh dikirim keluar atau hanya untuk dalam perusahaan? Nah, itu tidak boleh bocor ya. Jadi nanti yang menangani tersebut adalah bagian akuntansi. Oh, pekerjaan akuntansi belum ya. Akuntansi itu mencatat data dari nilai bukti dokumen, ya. Terus dianalisa, dikelompokkan, dicatat, dan terus dibukukan dan dilaporkan kepada siapa? Pimpinan perusahaan. Itu namanya akuntansi. Dasarnya dari mana? Dari bagian mana dasar mencatatnya? Dari bagian administrasi. Jadi administrasi itu bukan satu, tapi bisa banyak ya. Jadi administrasi untuk marketing, administrasi untuk sekretaris, administrasi untuk pimpinan ya. Jadi tergantung dari diposisikannya tugas administrasi tersebut. Itulah kalian ya, nanti bisa bekerja di berbagai posisi ya. Jadi bisa di administrasi kantor, bisa di administrasi pemasaran, bisa di perusahaan, di pabrik bisa ya. Jadi luas sekali kalian, tidak dibatas. Makanya harus pandai-pandai mengenal dokumen. Ya, dokumen itu harus benar-benar dikuasai. Jadi sini ya tadi ya,
sudah menerangkan bukti memorial itu sudah terjawab. Karena sudah tahu bukti memorial adalah dasar mencatat yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan untuk dibuktikan. Ya, oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan dari kelompok mana? A, C, atau D? Silakan. Ya. Terima kasih Cindy sudah menjelaskan kepada temannya. Ya. Dengan temannya juga ada bayangan mengenai bukti memorial ini. Dan nanti untuk fisiknya di pelajaran berikutnya Bapak akan buatkan. Ya. Sekalian untuk mencatat ke dalam transaksi tersebut di dalam tumpuan. Ya. Paham? Paham ya? Udah habis ya? Ya baik. Baik, terima kasih ya. Jadi kita sekarang simpulkan ya, bahwa terus ya, bahwa kesimpulannya ya, terus ya. Nah, kesimpulannya ya dari pembelajaran hari ini atau materi hari ini yaitu mengenal analisis dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang pertama, dokumen yang dicatat sebagai buku atau sumber dokumen yaitu faktur, kwitansi, cek, bukti setoran bank, biliet, rekening koran, bukti memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar, nota kredit, nota debit, nota kontak. Ada 12 poin ya, itu sebagai sumber dokumen utama. Yang berikutnya sebagai dokumen ya terus pendukung yaitu ada 8 poin, bisa dilihat sama-sama. Ya. Ini kita register kas, rekap, surat pesanan, surat permintaan, LPB, surat muat, laporan penerimaan barang dan faktur masuk. Ada 8. Tadi 12 untuk utama dan dokumen pendukung ada 8. Totalnya ada berapa? 20 ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti LKPD-nya dikerjakan boleh per kelompok atau dikerjakan dulu secara sendiri-sendiri atau mandiri ya. Sudah Bapak kirimkan di dalam WA-nya ya. Nanti dibuka saja, dikerjakan di rumah. Kalau mau dikerjakan di kelas juga boleh oleh kelompok masing-masing ya. Dan ini kalau tidak terburu nanti kerjakan mandiri di rumah kalian. Begitu saja hari ini dari Bapak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan untuk selanjutnya Bapak akan melanjut nanti ke cara mencatat yaitu pencatatan jumlah khusus pada perusahaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.